Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najali Engla Haryasa, NIM 19000576, akan mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul Pelatihan Masyarakat dalam Pembuatan Kerupuk Sanjay di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Nah, analisis situasinya, Kelurahan Gugabule, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi ini merupakan salah satu sentral perdagangan di Kota Bukit Tinggi dengan mayoritas penduduk bermata pencarian perdagang. Nah, salah satu mata pencarian yang ditekuni sampai saat ini yaitu sebagai penjual kerupuk sanjay. Sedangkan keberadaan ladang ataupun sawah di Kecamatan Kamang Mudia memiliki potensi tanaman singkong yang masih sangat bagus. Produksi tanaman singkong rata-rata sekali panen 10-15 ton singkong. Nah, manfaat singkong itu biasanya didapat dari kandungan vitamin C, vitamin A, dan beta-karoten di dalamnya. Vitamin C dan vitamin A merupakan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari efek radikal bebas, mencegah penyakit jantung, hingga mengatasi kerutan di kulit. Nah, permasalahan utama masyarakat di Kelurahan Gugabule adalah kurangnya mengenal bagaimana pengolahan singkong selain dijual secara mentah. Sebagian besar produksi singkong di daerah ini hanya dijual dalam bentuk kering dengan harga murah, apalagi jika terjadinya penurunan harga akibat panen raya. Harga singkong seringkali di bawah harga pasar, yaitu 5.000 per kilogramnya. Nah, permasalahan mitranya, yang pertama, Kelurahan Gugabule merupakan daerah penghasilan singkong sehingga perlu upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai diverifikasi olahan singkong kepada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai inovasi pembuatan produk dari olahan singkong, salah satunya kerupuk sanjay, sehingga bernilai jual lebih daripada penjualan singkong yang belum diolah. Selanjutnya kita masuk kepada solusi permasalahannya. Solusinya yang pertama, karena meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Kecamatan Gugabule, Mandiangin, Kota Selayar ini, maka kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat ini tentunya diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi peserta didik atau masyarakat setempat. Pelatihan yang dilaksanakan itu pelatihan dalam pengolahan singkong menjadi makanan ringan atau pembuatan kerupuk sanjay yang sudah dikenal dengan banyak diminati masyarakat, yang nantinya bisa dijadikan sebagai industri rumah tangga dan dapat menjadi tambahan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada target luaran. Targetnya yang pertama adalah memberikan informasi mengenai inovasi produk dari olahan kerupuk sanjay. Yang kedua, peserta didik aktif dalam mengikuti pelatihan pembuatan kerupuk sanjay. Yang ketiga, mempraktekkan cara pengolahan sampai pengemasan produk kerupuk sanjay ini. Nah, selanjutnya meningkatkan kemampuan kreativitas dalam menangkap peluang bisnis. Dan yang terakhir, tumbuhnya juga kewirausahaan bagi peserta didiknya. Yang B ada luaran. Hasil akhir dari terlaksananya kegiatan pelatihan ini diharapkan berdampak pada kemandirian peserta didik atau warga belajar, yang mana bisa percaya diri, adanya perubahan sikap, bertanggung jawab, dan berani mengambil risiko, dan berdampak pada aspek ekonomi peserta didik berupa peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya kita masuk kepada metode pelaksanaan. Yang pertama, metode yang digunakan ini ada dua metode, yaitu metode ceramah dan metode praktek. Nah, kita masuk dulu kepada metode ceramah, yakni menjelaskan kepada peserta didik pelatihan tentang bagaimana konsep dasar mengolah singkong menjadi cemilan atau makanan ringan kerupuk sanjay ini. Terdapat bahan mentah sebagai alat pendukung saat menjelaskan, serta ditampilkan dokumentasi proses pemotongan hingga perendaman. Nah, metode pembelajaran ini digunakan dalam program pelatihan, biasanya menggunakan alat dukung berupa laptop, LCD, dan PowerPoint. Selanjutnya ada metode praktik. Di sini menggunakan bahan mentah yang nantinya langsung diolah menjadi kerupuk sanjay. Dalam metode ini yakni membimbing warga belajar berpartisipasi aktif dalam praktek mengelola singkong menjadi kerupuk sanjay sebagai cemilan, mulai dari tahap perendaman, penggorengan, sampai tahap pengemasan. Nah, yang kedua ada persiapan. Di persiapan ini merumuskan perencanaan program yang bertujuan untuk agar pelaksanaan pelatihan ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan
kelurahan tentang kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga, menentukan pemateri. Melakukan pemateri ini bertujuan untuk menentukan pemateri yang akan membawakan materi dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, selanjutnya yaitu survei lokasi kegiatan. Survei dilakukan dengan tujuan menentukan tempat yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Nah, selanjutnya, survei bahan baku bertujuan untuk memastikan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan pelatihan yaitu singkong siap dipakai serta memberikan dana yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu ada sosialisasi dengan warga setempat sebagai sarana peserta didik, sebagai sasaran peserta didik yang bertujuan untuk menarik minat warga setempat dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang telah direncanakan dengan memberikan sekilas arahan mengenai pentingnya kegiatan ini menjadi tujuan sosialisasi. Nah, yang terakhir ada pengkajian produk. Sebelum pelaksanaan kegiatan, kita perlu melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap produk untuk memastikan kualitas produk yang akan dibuat dalam kegiatan pelatihan ini. Di saat kegiatan berlangsung, kita akan membawa 2 bahan, yaitu bahan mentah untuk memperlihatkan bahan-bahan yang belum diolah kepada mitra, sedangkan bahan setengah jadi yang bertujuan untuk mengefisienkan waktu karena waktu perebusan perendaman itu tuh membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jadwal dan ringkasan anggaran. Jadwal kegiatan ini, program pelatihan pada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Gugabule, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Praktek pembuatan olahan produk kerupuk sanjay ini dilaksanakan di Rumah Kepala Lingkungan Kelurahan Gugabule, sedangkan waktu dilaksanakannya pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 dari jam 9 sampai selesai. Nah, ringkasan anggarannya, dana yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu pertama, biaya honor pemateri atau pelaksana sebesar 150.000 dan pembelian alat dan bahan sebesar 1.006.000. Nah, anggaran transportasi akomodasi yaitu 100.000, konsumsi peserta pelatihan sebesar 100.000. Nah, jika ditotalkan seluruhnya itu tuh semuanya bernilai atau berjumlah 1.356.000. Sekian presentasi dari proposal yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.